ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yaqra'u ahlul jannati minal Qur'an illa Yasin wa Taha. Artinya, tidaklah membaca penghuni surga Al-Quran kecuali surah Yasin dan surah Taha. Ini salah satu kemuliaan surah Yasin dan Taha. Bahkan menurut riwayat yang membacakan surah Taha ini langsung Rasulullah. Jadi kita jikalau masuk ke dalam surga akan mendengar keindahan suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada suara Nabiullah Daud alaihi salam. Karena suara Nabiullah Daud itu indah berkat nurnya Rasulullah. Berkat nurnya Rasulullah. Wajah Nabiullah Yusuf yang tampan karena nurnya Rasulullah. Segala kemuliaan di dalam diri para anbiya wal mursalin itu diambil daripada kemuliaan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahr aw rashfan min ad-diyam. Seluruh mereka para anbiya, para mursalin, para awliya, para salihin min rasulillahi multamisun, mereka mengambil daripada Rasulullah baik ilmunya, baik akhlaknya, mu'jizatnya, keistimewaannya, seluruhnya mengambil dari Rasulullah. Gharfan minal bahar atau rashfan minad diyam. Ada yang mengambil satu gayung daripada samudra yang sangat luas, ada yang mengambil hanya satu tetes daripada hujan yang sangat deras. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalul makhluqat, sepaling afdal daripada seluruh ciptaan Allah. Sayyidul insi wal jan, pemimpin daripada jin dan manusia. Mengapa yang hanya dibacakan Yasin dan Taha? Karena Yasin adalah nama baginda Rasulullah. Demikian Taha pun juga nama Rasulullah. Likulli syai'in qalban, inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Quran Yasin. Tiap-tiap sesuatu kata Rasulullah itu punya hati. Dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Makanya pahala membaca Yasin itu begitu besar. Riwayat menyebutkan barang siapa satu kali membaca surah Yasin itu sama seperti 10 kali khatam Al-Quran. 10 kali mengkhatamkan Al-Quran pahalanya itu 1 kali membaca surah Yasin. Di lawan riwayat yang lain barang siapa 1 kali membaca surah Yasin ia seperti 20 hajjatan, seperti mendapatkan pahala 20 kali naik haji. Bayangkan yang dibaca paling 10 menit, seperempat jam, pahalanya kayak 20 kali naik haji. 20 hajjatan ya Rasulullah.
Apabila kita memiliki hajat, kemudian kita awali setiap hajat kita dengan surah Yasin, maka insya Allah apa yang kita inginkan qabul dengan berkat surah Yasin. Jadi banyak di dalam kitab Khazinatul Asrar itu ada fadilah surah Yasin. Di situ berbagai macam hadis-hadis Rasulullah menyatakan tentang kelebihan surah Yasin. Barang siapa masuk ke kuburan kemudian ia membaca surah Yasin, khuffifa lahumul azab, maka diringankan seluruh kuburan tadi, penghuni kuburan tadi akan azab. Kita ini membaca Yasin nih gasan kuitan kita di kuburan. Yang mendapatkan syafaat daripada surah Yasin ini bukan orang tua kita saja, tapi seluruh orang muslim yang ada di kuburan tersebut akan diringankan azabnya oleh Allah. Allah. Makanya untung benar mun kita nila bakubur dihiga orang saleh, dihiga para aulia Allah. Kenapa? Mereka selalu diziarahi oleh para pecintanya. Mereka selalu diziarahi oleh orang yang mengambil berkah kepadanya. Kita yang bakubur dihiganya dapat juga hari-hari dapat kiriman Yasin. Allah. Jadi bukan hanya di dunia orang soleh itu memberi syafaat kepada orang yang di dekatnya, terlebih ketika di dalam kuburnya mereka pun juga akan memberi syafaat kepada orang yang sejiran dengannya. Jadi surah Yasin itu meringankan azab kubur. Bahkan di dalam kitab tersebut barang siapa menulis surat Yasin ditulis nih. Kemudian setelah menulis dirandamnya tulisan tadi, jadi luntur tintahnya nih, diminumnya, maka masuk ke dalam hatinya 1000 rahmat. Maka masuk ke dalam hatinya 1000 nur dari Allah. Dan Allah berikan kesembuhan bagi penyakit zahir dan batinnya. Itu bila orang tuh menulis surat Yasin ditulis suaranya, imba tuntong ditulis, randam ke banyu, banyunya diminum makan, ini pembersih hati dan menghilangkan penyakit-penyakit batiniyah seperti riya, ujub, sum'ah, dengki, hubbud dunya dan lain-lain sebagainya bi barakati surat Yasin, karena berkat meminum banyu Yasin. Ya Rasulullah, jangankan meminum banyunya, itulah kita nih membaca surah Yasin, dia andak banyu di mukanya diupakan ke penerang hati, penerang hati, qabul hajat. Ada yang harap membaca Yasin ini supaya qabul hajat itu ada. Ulun Bahari mengambil ijazah dari guru ulun almarhum Guru Syamsuri Ghadib Qauman. Jadi ujar sidin ini pun juga tertera di dalam kitab Khazinatul Asrar. Dan banyak para habaib, para ulama-ulama dulu mereka mengamalkan akan kaifiyat cara membaca Yasin seperti ini. Dulu pernah ulun ijazahkan di sinilah. Siapa yang belum mendengar, mudah-mudahan kawan ini mau ulangi ulang. Nah, dibaca Yasin 7 kali. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Jangan Yasin 7 kali tanzilan langsung, ada enggak itu. Jadi Yasinnya 7 kali. Dan 7 kali pulik tontong tuh ada. Yang Yasin, Yasin. Jangan Yasa, Yasa. Bahkan apa jadinya membaca Yasa? Makanya ada barisan di atas. Itu lain baris. Mungkin bendera itu lain baris. Ada yang kada hakun juga salah. Jadi membaca Yasin itu Yas. Diwakopakannya saking alimnya Yas, diwakopakannya orang Yasin dibacanya Yas, ada yang Yes, ini lawanannya no beneran lagi.
Yasin 7 kali. Ketika bertemu dengan ayat dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dibaca 14 kali. Dulu pernah ini ulun ulangi pulang nah. Siapa yang kada tahu gitu nah mendengar pulang. Kemudian terus dibaca lagi sampai bertemu dengan ayat salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, 16 kali. Ini bilangannya yang penting. Yasin 7 kali. Dzalika taqdirul azizil alim 14 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim 16 kali. Nah, kemudian bertemu dengan ayat awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Ulangi lagi. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Diulang 4 kali. Jadi yang pertama Yasin 7 kali, dzalika taqdirul azizil alim 14 kali, salamun qawlan min rabbir rahim 16 kali, awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala 4 kali. Berapa jumlahnya? 7 tambah 12 tambah 14 berapa? Tambah 16 tambah 4 41 kali. Nah, setelah itu teruskan Yasinnya sampai selesai. Nah, apa yang kita hajatkan qabul, apa yang kita inginkan segera dikabulkan oleh Allah. Caranya seperti itu. Yasin 7 kali, dzalika taqdirul azizil alim 14 kali, salamun qawlan min rabbir rahim 16 kali, awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala 4 kali. Hanya teruskan sampai habis. Nah, imbah itu minta apa hajat kita, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah. Dan sangat dianjurkan apalagi membaca dengan cara ini di maqam para aulia Allah. Jadi tergabung itulah yang mustajabud da'wah. Karena kata ulama, maqam para aulia Allah, maqam orang-orang saleh, maudhi'u mustajabid da'wah, tempat dikabulnyakannya doa-doa kita. Dan fadilah yang lain, barang siapa membaca Yasin dengan kaifiyat seperti yang disebutkan tadi, itu seperti 41 kali membaca surah Yasin. Nangkaya 41 kali membaca surah Yasinnya dapat pahala. Ya Rasulullah. Demikian ketika kita bertemu dengan orang yang dalam keadaan sakarat, maka bacakan surah Yasin. Karena setengah daripada fadilah surah Yasin adalah memudahkan keluar ruh. Memudahkan keluar ruh. Dan ini mujarrab, sangat terbukti. Pian dalam keadaan orang sakarat tulah, jangan pinaba abut-abut empat menangis, ambil Yasin. Mereka di dalam hal yang luar biasa. Orang yang sakarat itu di dalam keadaan yang luar biasa, berperang dengan syaitan, berusaha untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka ada kegampangan. Karena ketika itu syaitan
sekuat tenaganya menggoda orang ini nengkai pacaran supaya mati su'ul khatimah. Karena ini terakhir aja setan. Bila imbah ini kada kawan lagi unda menggoda. Ini terakhir. Makanya karena terakhir inilah mereka sekuat tenaga dari atas, belakang, kanan, kiri, muka, atas semua kada gampangan. Nangkai jalannya orang ini mati kada membawa iman. Makanya kita membantu mereka yang dalam keadaan sakarat membaca surah Yasin untuk dimudahkan lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimudahkan keluar ruh mereka. Kada usah benyaring-nyaring membacanya. Iya. Karena itu akan menjadi was-was bagi orang yang dalam keadaan sakarat. Was-was di hatinya. Jadi santai ya, biasa aja membacanya. Dan ini pun juga salah satu sunnah Rasulullah. Baik orang yang dalam keadaan sakarat ataupun yang sudah meninggal dunia, kan biasanya kita nih melayat ada disediakan orang Yasin, lalu kita membaca Yasin di hadapan mayit tadi, itu salah satu sunnah Rasulullah. Dan ada dalilnya dan ada hadis-hadisnya. Jangan takutan bila orang bid'ah, bila orang menyambat nangga itu, lo takutan menggawi, kada bid'ah. Bila ulama tu menggawi, mereka pasti punya dalil, mereka pasti punya rujukan daripada ulama-ulama salaf. Jangan takutan. Kita sebagai orang awam, kita tidak perlu mencari dalil, kita cukup mengikuti ulama. Itu aja dalil kita. Nyawa kenapa jadi membaca Yasin di kuburan? Guru unda menggawi, cukup sudah. Kada usah nyawa di dalam hadis Imam Abu Dawud. Seorang bongol juga. Ada perlu cukup guru kita. Itu aja dalil. Jadi tingkatan seseorang itu ada tiga. Ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muttabi', ada yang muqallid. Mujtahid itu mereka yang mengambil hukum dengan dua, Al-Quran dan hadis. Ini mujtahid. Dan ada yang mujtahid muqayyad, ada yang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu ada 4. Madzhabul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mujtahid mutlak. Nah, sedangkan mujtahid muqayyad ini banyak. Mujtahid muqayyad ini muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Malik. Nah, mereka itu berfatwa dengan fatwa mazhab mereka. Mujtahid muqayyad. Nah, ketika mereka itu diberi kedudukan mujtahid, maka mereka mengambil hukum dari Quran dan hadis. Nah, di bawah mujtahid itu ada namanya muttabi', pengikut. Ini yang para ulama. Para ulama ini mereka berpatokan dengan imam mujtahid. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Itu namanya muttabi'. Menurut di dalam kitab ini seperti itu. Itu muttabi'. Mengikuti ulama-ulama dulu. Nah, kita sebagai murid cukup muqallid, orang yang bertaklid saja. Kada usah mencari dalil situ sini, ditakuni orang apa dalilnya guru pian nijar. Jadi memakai Mac mau bener, mau dekaliman. Maka Mac di zaman Rasulullah kadada. Jar guru nyawa pang kendaraan apa dalilnya? Maka di kendaraan kadada di zaman Nabi bawa onta aja nyawa belajaran katanya. Ya Rasulullah, kita ini muqallid, cukup melihat kelakuan ulama, cukup melihat gawian guru kita, itu namanya taklid. Ikam nangkaipan kayak ini jadi boleh, guru unda memadahkan boleh aja, cukup. Seperti itu. Jadi pahami kedudukan kita. Jangan seperti muttabi', apalagi seperti mujtahid. Orang sekarang pasantren kada bisa, hafal Quran kada, hadis kada, lalu yang dihafal, belajar kitab kada pernah, hendak betakun dalil di mana guru Qurannya di situ adalah dalilnya. Bongol. Paragah alim. Mujtahid kada, muttabi' kada, muqallid, bisi guru aja kada dah, nggak bahan apa taklid.
Orang yang muqallid itu punya guru, punya pegangan, dan gurunya ahli sunnah wal jamaah, dan gurunya berantai dengan baginda Rasulullah. Gurunya berguru dengan si fulan, fulan berguru dengan si fulan, fulan dengan berguru sampai ke Rasulullah. Al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang bisa diperpegangi adalah ilmu yang berantai sampai kepada sayyidil bashar, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup kita. Jadi mun kita ialah maumpati patokan abah guru, jar abah guru nangka ini sudah cukup. Itu namanya muqallid. Ada perlu mencari di mana dalilnya, di mana kitabnya. Adalah dalilnya di Al-Qur'an, adalah di dalam hadis, keharatan. Allah, wah ini pina iya orang ditakuni orang di kitab ini seorang yang diisi kada kitabnya berlebihan. Jadi harus qadar kita ini nanti pintangan mana. Jadi mun ada pulang yang menyalahi dari guru kita ialah orang telah menggawi sesuatu, tapi guru kita memadahkan jangan menyalahi daripada pandir guru kita, baik cara sholatnya, cara wudunya beda, maka jangan disalahkan, tapi jangan diombati. Itu aja. Dan kita sebagai murid gitu aja adabnya. Jadi bila orang, misalnya orang ada takbir gini, Allah, itu nah. Sakada tahu ya guru undan aja nggak ini takbirnya. Jangan disalahkan orang takbir seperti itu, tapi jangan diombati. Kita tetap mengombati nang kaya apa yang pernah diajarkan oleh guru kita. Itu aja. Jadi kadar repot. Lana amaluna walakum amalukum. Kami amal kami, ikam amal ikam. Siapa tahu orang yang takbir seperti itu mereka punya dalil, mereka punya guru, dan mereka punya hujjah. Kita ada tahu. Ada yang ma'andak di atas pusat Allah, ada yang di dada Allah. Tidak perlu kita mempermasalahkan ini. Yang penting kita apa ujar guru kita. Guru kita melajari kita sembahyang nangka ini, umpati guru kita. Ada orang yang pinabal lain, jangan disalahkan, jangan diumpati. Habis. Jadi kada tahi banyak bahuanan. Ini pina bahwal antara murid ke murid, kada perlu bahuanan. Apalagi di masalah furu', di masalah fikih. Di masalah fikih ini berbagai macam khilafiyah, berbagai macam pendapat. Jadi banyak kadang fikih. Ujar ulama, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adhar fi makhtalafna. Kita saling dukung mendukung, saling tolong menolong pada suatu kesepakatan. Wa nata'adhar fi makhtalafna, tapi kita saling menghargai pada suatu perselisihan. Jadi kita bila berselisih paham tentang masalah syariat, hargai. Ada orang yang bakunut, hargai. Orang yang bakunut, yang kada bakunut, hargai. Tidak perlu kita menyalahkan yang bakunut, menyalahkan lawan orang yang kada bakunut, kada perlu. Yang kada bakunut menyalahkan orang yang bakunut, kada perlu. Wa nata'adzar fi makhtalafna, saling menghargai pada suatu perselisihan. Itulah kaidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak saling menyalahkan selama masih di dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Selama masih di dalam ruang lingkup ahli sunnah, artinya kada keluar daripada madzhabul arba'ah untuk masalah fiqih. Habis sudah. Jadi banyak fadilah daripada surah Yasin ini, sangat banyak. Mun kada kawa kita setiap malam seminggu sekali barang. Apabila malam Jumat baca surah Yasin. Mun kawa berjamaah lawan anak bini baca surah Yasin. Iyalah jari anak bini kita nih supaya ia tahu membaca surah Yasin, sehingga terbiasa bagi mereka yang namanya surah Yasin.
Urang bahari kada teh banyak kada menyangui anak-anak jangan kada terbacalah Yasin, Waqiah, Tabarak. 3 surah tu aja cuman luar biasa biar. Jadi mun kita nila kada biasa membaca Quran, cukup setiap malam Yasin sama dihukumkan baca Al-Quran. Apalagi Yasin adalah qalbul Quran dan pahalanya pun juga sangat besar. Ya ada orang yang anti Yasin, ada aja. Anda coba biar menrancak membukai di media sosial itulah ada orang yang anti Yasin, aneh juga. Pada Yasin itu Al-Quran, ada aja surah yang lain, kenapa jadi Yasin terus? Iya raya. Kenapa gerang hiri-hiri, muntung-muntung seorang? Ipi nama wali terus lawan orang membaca Yasin salah. Ya Allah, padahal banyak muninya. Seseorang itu terkadang berbicara menurut dengan keilmuannya. Jadi terkadang ada orang yang suka menyalahkan bukan salah padahal ia tidak mengetahui. Ilmunya kada sampai lalu mudah menyalahkan orang. Ada orang kayak itu, satu umat menyalahkan orang, satu umat membid'ahkan orang, satu umat mengkafirkan orang. Sedikit-dikit orang pada hakannya bid'ah, sedikit-dikit pada hakannya syirik. Nauzubillah. Mencium tangan kuitannya dipadahkannya syirik. Allah di mana-mana akal. Ini sudah banyak ajaran-ajaran seperti ini tersebar dan ada sedikit pengikutnya. Dan mereka orang yang sangat memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang sangat memusuhi orang yang bertaklid, orang yang mengikuti madzhabul arba'ah. Apa kita bermadzhab? Mun ada aja Al-Quran lawan hadis, baik langsung Quran lawan hadis. Allah gayanya. Ikam pilih mana? Pilih Syafi'i kah? Pilih hadis Rasulullah kah? Logika yang menyesatkan. Logika yang menyesatkan. Bahaya seperti ini. Padahal ketika kita mengikuti ulama itu pun adalah perintah Rasulullah. Jelas Nabi menyebutkan man ahabba adiman faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah wa man ahabballah fama'wahul jannah. Barang siapa mencintai orang adim, mengikuti mereka para ulama, maka sungguh ia mencintai Rasulullah, sungguh ia mencintai Rasulullah. Dan barang siapa mencintai Rasulullah, maka sungguh ia mencintai Allah. Dan barang siapa mencintai Allah, maka tidak ada tempat yang layak bagi mereka kecuali syurganya Allah. Seseorang tidak akan bisa mengatakan aku cinta kepada Rasulullah kecuali mereka sudah mencintai para ulama. Karena dari ulama lah mereka dapat mencintai Rasulullah. Ya kan? Mun kita tanpa orang alim nih kawalah cinta lawan Nabi mana kawa. Tapi karena ulama yang mengkhabarkan begini sifat Rasulullah, begini akhlak Rasulullah, begini sifat mukjizat Rasulullah, lalu tumbuh di hati kita mahabbah cinta lawan Rasulullah, datang mana? Datang ulama. Laulal ulama lahalakan nasu jami'a. Seandainya tidak ulama maka niscaya manusia ini akan binasa seluruhnya. Mudah-mudahan anak cucu kita dan kita pribadi diberikan hati yang senantiasa mencintai orang yang mencintai Allah. Minal ulama wasyuhada wassalihin wal awliya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, dan kita berharap hati kita mencintai dengan orang yang mencintai Allah. Inilah salah satu doa yang dimanjatkan oleh Abah Guru dahulu. Allahumma inni uhibbuka wa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Itu doa Sidin Bahari. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika ya karim.
Ya Allah, ulun meminta cinta lawan pian dan cinta lawan orang yang mencintai pian. Umum benar ulun, cinta lawan orang yang mencintai pian. Terkumpul seberataan nabi, rasul, wali, orang soleh, para ulama. Wa hubba kulli amalin, dan berikan ulun cinta atas tiap-tiap suatu amal yang mendekatkan ulun cinta lawan pian. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan amal ulun cinta lawan pian. Allah. Jadi semakin hari semakin bertambah cintanya lawan Allah, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah cintanya lawan Rasulullah. Kenapa? Karena ia selalu mencintai amal yang mendekatkan amal itu cinta lawan Allah, yang mendekatkan amal itu cinta lawan Rasulullah, dan ia selalu mencintai orang yang orang itu mencintai Allah dan Rasulullah. Mun kita ni diberi anugerah seperti ini oleh Allah, untung benar dunia akhirat. Bakawan lawan orang yang cinta lawan Allah, amal yang mendekatkan kita cinta lawan Allah. Kemudian menurut riwayat, barang siapa membaca surah Thaha, ia pun akan menyukai salat malam dan melakukan kebaikan serta menyukai pergaulan dengan para ahli agama. Orang yang mengamalkan surah Thaha, maka insya Allah dimudahkan baginya qiyamul lail. Jadi orang yang pinang ngalih sembahyang tahajud, ngalih qiyamul lail, amalkan surah Thaha. Amalkan surah Thaha. Ulun kada ingat juz berapa surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau untuk memberatkan. Thaha ay ya Muhammad, wahai Rasulullah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran memberatkan bagi engkau. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi Quran itu menjadi kemudahan bagi umat Rasulullah, bukan memberatkan. Jadi kalau ia menyangka hukum Al-Quran itu berat, itu salah sangka. Sebenarnya hukum yang ada di dalam Al-Quran itu meringankan kita, menggembirakan hati kita. Tidak ada yang menyulitkan hukum Allah. Jadi orang yang membaca surah Thaha, Allah mudahkan untuk bangun tengah malam beribadah, dan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Nyaman benar melakukan kebaikan, ringan benar hendak menolong orang, ringan benar hendak hadir ke majelis ilmu, ringan untuk sedekah, mudah untuk melakukan kebaikan. Apa amalannya? Ternyata sering membaca surah Thaha. Jadi bebinian yang lagi hamil dah, jarabah guru bahari rancaki membaca surah Thaha supaya anaknya mudah melakukan kebaikan, supaya anaknya menjadi orang soleh, supaya anaknya menjadi orang yang suka qiyamul lail. Jadi baca surah Thaha bebinian yang hamil-hamil nih. Yang bagus itu ada beberapa surah yang diamalkan ketika hamil dan ini diulang-ulangi. Yang pertama surah Luqman, ini supaya anak cerdas. Kemudian surah Yusuf supaya diberikan akhlak dan kemuliaan seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian surah Maryam supaya jikalau perempuan ia dijadikan wanita yang salihah. Kemudian surah Thaha supaya di anak tersebut mudah melakukan kebaikan dan mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh. 4 surah ini pian bulik-buliki waktu hamil.
Luqman, Yusuf, Maryam, Toha. Luqman, Yusuf, Maryam, Toha. Luqman, Yusuf, Maryam, Toha. Dibulik-buliki. Bagi yang sudah terlambat, batianan pulang. Bahkan ada lagi, ada solusinya. Tagabatianan lagi. Kumpulu yang masih yang anom-anom, cetak anak kita mulai dalam parut. Apalagi istri itu, mereka menjadi sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Madrasatul ula litifli. Seorang ibu itu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Sehingga karakter seorang anak itu yang paling banyak diambil dari karakter ibunya, bukan karakter ayahnya, bukan. Makanya jar guru ulun, amun kuitannya mamanya orang soleh, kawan dipastikan anaknya jadi orang soleh. Kalau mamanya wali, bisa dipastikan anaknya jadi wali. Tapi kalau abahnya orang soleh, belum tentu anaknya orang soleh. Atau abahnya wali, belum tentu anaknya jadi wali. Nah, ini nih, jadi ibu itu sangat memberi bekas kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena air susu mereka ini yang menjadikan tabiat bagi si anak tadi. Di dalam kitab Habib Utsman itu disebutkan, seyogianya orang yang memberi susu kepada anak-anak kita adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak meninggalkan salat, orang yang mencintai Al-Quran. Makanya orang dulu ketika menyusui anak mereka, mereka dalam keadaan suci, berwudu menyusui anak. Dan lisan mereka suka membaca salawat ketika menyusui anak. Ada yang membaca Al-Quran. Untuk apa? Agar air susu tadi mengalir di dalamnya salawat Rasulullah. Agar air susu tersebut mengalir di dalamnya zikrullah, mengalir di dalamnya Quran. Orang bahari, ya Rasulullah, mulai di dalam parut sudah mamanya ketujuh membaca Al-Quran. Mulai di dalam parut sudah. Ini mulai dalam parut mamanya dangdut, dia dangdut. Makanya pak anaknya kada jadi penyanyi. Ya Allah, ya Rasulullah, ini kada mencela dangdut pang lah. Artinya ada aja yang bagus, ada aja yang lebih mulia. Itu kenapa kita lebih mengutamakan sesuatu yang jauh daripada kemuliaan? Salawat ini sesuatu yang mulia. Ketika kita membacanya, Allah mencintai kita, Rasulullah pun juga mencintai kita. Dan pahala pasti didapatkan sekalipun dalam keadaan ria. Orang yang membaca salawat tuh hati minta puji lawan orang, tetap dapat pahala. Haratnya bersalawat. Jadi rubah kebiasaan kita, itulah kebiasaan yang mendatangkan ridha Allah, kebiasaan yang mendatangkan ridha Rasulullah. Ya kawai kabulah dirubah hobi itu kawai, yang hobi bedangdut diubah hobi bersalawat. Cengkoknya diubah cengkok salawat, kawai jadi ubah. Tunggal di kita. Mudahan kita dan zuriat-zuriat kita dijadikan oleh Allah min ahli salawat, orang yang ahli membaca salawat. Ahli membaca salawat. Syair pujian kepada Rasulullah itu salah satu salawat. Salawat ini biar solusi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, baca salawat, dijawab oleh salawat. Haratnya salawat itu. Apapun hajat kita, banyak salawat, qabul berkat membaca salawat.
Dulu almarhum Abah Guru, beliau pernah mengajarkan mun kita telah hendak memiliki barang, hendak memiliki sesuatu, tapi kita kada isi dan kada ada duitnya hendak nukar. Melihat mobil misalnya, sehendak mana bisi mobil, maka baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mun kawan japai barangnya hanya disambung dengan bacaan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Melihat orang pina membangun rumah, ayo kita hendak membangun rumah, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Melihat orang pina nukar kendaraan, pina bengkel, japai kendaraan tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Qabul, insyaallah qabul. Masalah waktu aja lagi, qabul pasti qabul. Mun kada di dunia bahkan kendaraan di akhirat itu sama aja gurunya kada kabul ya. Hakun bisi kendaraan di dunia, hakun di akhirat, hakun di akhirat. Timbang berjalan menuju padang mahsyar, baik kendaraan. Mungkin itu sama aja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Kalau ia tidak punya rumah di dunia, maka Allah bangunkan rumah di surga jauh lebih mewah daripada rumah di dunia. Lantainya aja emas, dindingnya permata adalah berumah di dunia, itu kada ada di surga aja. Orang kada bisi tunggangan di dunia, kada ada bisi mobil, mungkin di akhirat dia akan diberikan tunggangan burak yang ditunggang oleh Rasulullah, yang ditunggang oleh para anbiya, kecepatannya melebihi daripada pesawat yang paling laju di dunia. Wa yuhsyarul muttaqina wafda, kelak akan dihalau orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, dalam keadaan bertunggangan burak. Bertunggangan burak. Ya Rasulullah, dan kita dapat tunggangan burak yang sekejap tak sampai. Allah. Nah kemudian, dan ia akan diberikan hati yang cinta kepada para ahli agama, cinta lawan orang alim. Amalannya surah Toha, amalkan surah Toha, insyaallah cinta lawan orang soleh, cinta lawan orang alim. Karena salah satu kewajiban kita adalah mencintai para ulama. Itu kewajiban kita. Jadi bila di hati kita nih ada kebencian lawan ulama, haram hukumnya, karena menyalahi daripada kewajiban. Wajib hukumnya cinta kepada ulama, li'annahum warathatul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka pewaris para nabi. Seandainya tidak ada mereka, falaysa lillahi waliyun, Allah Ta'ala kada diisi wali. Karena para aulia Allah itu diambil dari bangsa ulama. Jadi seluruh wali itu pasti ulama, tapi belum tentu ulama itu wali. Tapi rumusnya, bila wali pasti ulama, bila ulama belum tentu wali. Dan barang siapa membaca surah Yasin, maka agamanya akan menjadi kuat. Dikuatkan agama oleh Allah dengan berkah membaca surah Yasin. Dan ini fadilah yang sangat luar biasa, karena agama kita ini penting benar. Makanya di dalam tasyahud akhir Rasulullah mensunnahkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzinik. Wahai orang yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati ulun di dalam agama pian. Tetapkan hati ulun di dalam agama pian. Jangan sampai jauh daripada agama kita. Jadi amalkan surah Yasin.
maka setengah daripada fadilahnya agamanya akan menjadi kuat sampai di akhir hayatnya ia wafat dalam keadaan muslim. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk kepada aturan Allah, dalam keadaan tunduk dengan syariat Allah. Itu ngarannya muslim, itu orang yang tunduk patuh lawan aturan. Jadi orang muslim membangkang itu kada cocok ngarannya muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surata alif lam mim tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadar. Artinya, barang siapa membaca surah alif lam mim tanzil as-sajdah yang juz 21 itulah yang biasa dibaca orang pada subuh hari Jumat, subuh Jumat, alif lam mim tanzil, ia akan diberikan pahala seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, baik di dalam salat ataupun di luar salat dibacanya. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti malam Lailatul Qadar. Berapa garang malam Lailatul Qadar ni pahalanya? Khairun min alfis syahr. Ujar Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hitungan 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun. Jadi ketika ia membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, itu nang kayaknya beribadah 82 tahun. Bayangkan, seperti ia beribadah 1000 bulan. Allah. Jadi kawaja kita mendapatkan fadilat Lailatul Qadar ini sekalipun di luar bulan Ramadan. Bagaimana jalannya? Baca Alif Lam Mim Tanzil. Baca Alif Lam Mim Tanzil. Ulun dulu mengamalkan ini setiap habis sembahyang asar, ulun baca Alif Lam Mim Tanzil. Padahal bagus habis Isya itu bagus dibaca. Karena bahari apa ngarannya? Waktu habis Isya tuh anulah sibuk gitu nah, jadi habis asar tenyaman dah untuk mengamalkan Alif Lam Mim Tanzil di juz 21 mengamalkan. Jadi kada menunggu yang subuh Jumat tuh kada. Mun kawa hari-hari ini luar biasa. Kada kawa jiwa ialah 4 orang sembahyang subuh Jumat benar ya. Supaya termasuk juan ya lah, karena al-mutakallim wal mustami' syarikani fi thawab. Orang yang membaca lawan orang yang mendengar itu bersyarikat saja. Jadi sama aja, si imam membaca Alif Lam Mim Tanzil, ia mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makmum bang sami mawon podo wae, sama aja. Kalau pang itu imam aja dapat fadilatnya, kada makmum sama pembaca pendengar syarikani fi thawab. Mereka bersyarikat di dalam pahala. Demikian masalah dosa sama. Orang nilah bepandir menggibah orang, kita mendengar dan mendengar kita tuh setuju dengan apa yang ia ucapkan, kita sama hukumnya nangkaya menggibah juga. Padahal kada uyuh kada, tapi dosanya dapat. Mendengar wara, haro dosanya sama lawan bepandir. Ruginya rugi benar. Ini solusinya lah yang bagi kada bisa membaca Quran. Ulun gurai sakada mampu lagi sudah belajar Quran, ba umur pina kada teh kawal lagi sudah. Pina ilat kolor-kolor juga ada teh kawal lagi sudah. Nih nangkai apa guru supaya ulun ini dapat caranya membaca, kawa juga dapat pahala nangkai orang membaca Quran, dengarkan Al-Quran. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka sama seperti membaca Al-Quran.
Satu huruf yang ia baca daripada Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Demikian pendengar pun akan mendapatkan 10 kebaikan. Asal bujur-bujur mendengarkan, kada yang sambil bepandir. Kada. Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Mundasar bujur-bujur kita mendengarkan orang membaca Al-Quran sama pahalanya. Itu solusi orang yang kada bisa baca Quran adalah ranjaki mendengar orang yang membaca Al-Quran. Nah kemudian menurut riwayat man tala surat as-sajadah yakunu qawiyat tauhid salim al-yaqin. Barang siapa membaca surah as-sajadah, ia pun akan kuat tauhidnya. Kuat tauhidnya. Orang yang mengamalkan alif lam mim sajadah dan akan selamat keyakinannya. Artinya inya kada keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena keyakinan itu banyak yang menyesatkan. Rasulullah sudah memberikan gambaran, ujar Sidin, sataftariqu ummati bi 33 firqah kulluhum finnar illa al-wahidah. Selagi akan berpecah belah umatku dengan 73 golongan, seluruh mereka masuk ke dalam neraka illa al-wahidah, kecuali seikung yang kada masuk neraka, seikung golongan aja yang selamat. Nah ini nih yang keyakinan yang selamat. Selainnya kulluhum finnar, seluruhnya masuk neraka. Lalu sahabat nanya sama Rasulullah, manil wahidah ya Rasulullah, siapa ganang golongan yang seikong yang selamat ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabat-sahabatku. Dan kita meyakinkan bahwasanya jalan kita di dalam masalah tauhid adalah mengikuti jalan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan urusan masalah fiqih kita mengikuti madzhabul arba'ah, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, dan wajib kita memilih salah satu madhab daripada 4 madhab tadi. Dan di jalan ilmu tasawuf kita mengikuti jalan Imamul Ghazali, karena Imamul Ghazali beliau bersambung kepada Junaidi Al-Baghdadi, Imam Junaidi Al-Baghdadi bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri bersambung kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali langsung bersambung kepada baginda Rasulullah, baginda Rasulullah bersambung kepada Sayyiduna Jibril, dan Jibril langsung kepada Allah Ta'ala. Itu silsilah rantaian kita urusan tauhid, fiqih dan tasawuf. Itulah ahli sunnah wal jamaah, dan ini sudah terbukti kebenarannya. Masalah tauhid kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tauhid kita tuh ini yang ngarannya salimal yaqin, orang yang keyakinannya selamat. Karena yakin itu belum tentu selamat. Makanya yang disebut dengan ma'rifah, kata ulama, jazmun muwafiqun 'anil haq 'an dalili. Yang namanya ma'rifah itu adalah keyakinan yang kuat. Jazmun itu keyakinan yang kuat sesuai dengan kebenaran dan memiliki dalil. Jadi amun keyakinannya kuat tapi kada sesuai dengan kebenaran, itu bukan ma'rifah. Jadi ma'rifah itu jazmun muwafiqun 'anil haq, keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kebenaran, an dalil, disertai dengan dalil. Jadi urusan tauhid kita kada boleh bertaklid. Kada boleh. Jadi yang ngarannya taklid itu hanya di urusan fikih. Tapi kalau tauhid kita harus punya dalil, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli, atau dalil jumlah atau tafsiri. Yang ada dalil secara jumlah, ada dalil yang secara terperinci ada.
Itu urusan tauhid. Kada boleh ujar guruku kita nih bisi Tuhan ngarannya Allah. Ujar guruku juga bang. Kan kada boleh itu. Mun ujar itu kada boleh. Ketika ditanya siapa Tuhan engkau, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Apa dalilnya? Ujar guruku, kada boleh. Harus dengan keyakinan jazmun muafiqun 'anil haqq. Keyakinan yang kuat sesuai dengan kebenaran. Dalil, ada dalilnya. Dalilnya bukan ujar, mun ujar masih taklid. Itu urusan tauhid. Jadi kita sebagai orang yang mengaku ahli sunnah harus paham tauhid ahli sunnah bagaimana, fikih ahli sunnah bagaimana, tasawuf ahli sunnah bagaimana. Karena Allah itu membagi, ada yang ahli dhalalah, ada ahli sunnah. Nah kita golongan yang mana? Harus bisa memahami, makanya yang dikaji tauhid ahli sunnah. Bila duduk di majelis yang dikaji fikih nih misalnya, cari fikih yang ahli sunnah. Jikalau itu tasawuf, cari tasawuf yang ahli sunnah. Lihat gurunya, lihat kitabnya, apakah berantai sampai ke Rasulullah. Itu dulu yang dikaji. Nah kitab ini, nah alhamdulillah ini kitab kita ada sanad dan ijazahnya sampai kepada musannif. Beliau Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini ada sanad dan rantaiannya, dan ulun pun juga pernah belajar kitab ini sebijian lawan guru ulun sampai khatam dan sampai mengambil ijazah kepada beliau. Tungarannya yang sanadnya Imam Nawawi pulang sanadnya sidin sampai ke Rasulullah. Kita kada meragukan lagi dengan Imam Nawawi. Salah satu ulama dunia yang karangannya tersebar di seluruh dunia, padahal beliau orang Indonesia. Orang Indonesia ini pian bahari luar biasa, alim-alim. Lagi ada salah satu ulama Indonesia yang karangannya itu mendunia, Syekh Ihsan Dahlan At-Tirmasi Al-Kadiri. Syekh Ihsan Dahlan, ulun punya kitab beliau Manahijul Imdad, dan ada lagi karangan-karangan beliau. Itu kitabnya mendunia, padahal orang Kediri, orang Indonesia. Ya Rasulullah, kita ini beruntung. Banyak Imamul Haramain, orang yang menjadi imam pangkatnya Imamul Haramain itu ulama Indonesia. Dulu lah, ini wallahu a'lam. Allah. Kemudian jadi orang yang mengamalkan surah Alif Lam Mim Sajadah, dikuatkan tauhidnya, diselamatkan keyakinannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Hamim ad-Dukhan lailatul jumu'ah aw yaumal jumu'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca Hamim ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan pada malam Jumu'ah atau hari Jumu'ah, malamnya kah atau siangnya kah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Surah Ad-Dukhan ada salah satu ayatnya yang berbunyi, fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanim mubin. Dukhan itu artinya kukus. Adalah kukus. Ada aja berarti urusan rokok ini di sejadah di Quran. Dukhan kukus. Cuman kukusnya beracun. Ini yang membunuh Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ketika mereka keluar itu kada ada kawa yang menghalanginya, kada kawa yang membunuhnya, kecuali dukhan yang Allah turunkan dari langit. Itu yang kau membunuh. Jadi sasak di dunia ini matian Ya'juj Ma'juj itu, matian beradaan. Ya'juj Ma'juj itu kanibal, pemakan manusia.
Jadi kalau di dalam tafsir itu disebutkan mereka itu cebol, cuman giginya tuh mau ditaring. Cuman bangsa manusia aja, bangsa manusia, cuman manusia kanibal lah, saparo binatang yang adanya. Jadi bila keluar bahambur tuh, ini sekarang masih di penjara di Laut Merah. Di zaman Rasulullah, ujar Nabi, Ya'juj Ma'juj itu lubangnya sekepalan tanganku sudah, sekepal tanganku. Nabi itu di zaman Rasulullah. Ini sudah 1400 tahun kita dari Rasulullah. Kira-kira senyiruk dalam tangan. Ini kita tinggal menunggu keluar Ya'juj Ma'juj aja lagi. Ya'juj Ma'juj. Allah yang memenjarakan mereka itu Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu hidup di zaman Nabiullah Khidir alaihi salam. Dzulqarnain, konon menurut riwayat Dzulqarnain itu raja yang memiliki 2 tanduk di kepalanya. Jadi bertanduk kepala. Ada kalau film-film yang topi perangnya itu bertanduk. Nah itu mengambil dari kalimat Dzulqarnain, orang yang memiliki 2 tanduk. Tapi ada menurut riwayat mengatakan Dzulqarnain ini orang yang menguasai masyriq, maghrib, timur, barat. Itu di zaman Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, Raja Dzulqarnain inilah yang memiliki teman malaikat. Jadi ada yang mengatakan Raja Dzulqarnain ini seorang nabi, ada yang mengatakan seorang waliullah. Tapi masyhurnya beliau hanya waliullah yang memiliki teman seorang malaikat, kawannya malaikat. Jadi malaikat itu yang mengkhabarakan, wahai Dzulqarnain, amun nyawa hendak hidup salawasan, maka carilah di alam zulmah, di alam kegelapan itu ada air. Yang air itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu, gitu. Nah, lebih manis daripada madu dan lebih dingin daripada salju. Nah, jikalau engkau bertemu dengan air itu, maka minumlah, maka engkau akan menjadi orang yang hidup selama-lamanya. Ini panjang kisahnya, belum kisahnya. Jadi walhasil ketika itu Nabiullah Khidir bertitel wazir Raja Dzulqarnain, menterinya Raja Dzulqarnain. Jadi ujar raja, wahai Khidir, ikam umpat aku aja karena kita mencari alamul zulmah, alam kegelapan. Aku hendak hidup selawasan. Aku diberitahu oleh kawanku apabila kita menuju barat, dimana barat itu kan matahari tinggalan wadah kita tuju situ terus karena kita bertamu kena alamul zulmah, alam kegelapan. Dan ini hitungannya kada setumat. Kalau di dalam riwayat itu menuju ke sana aja puluhan tahun, dan masuk di alam zulmahnya itu kalau kada khilaf itu 12 tahun masuknya. Beliau menyediakan bekal yang cukup di dalam mencari itu, sampai bertemu dengan alamul zulmah. Ringkas cerita nih lah, dari awal rentetannya panjang banget kisahnya, sampai bertemu lawan alam kegelapan tadi, masuk jadi kadap sebijian, ada sekadap sebijian. Jadi kadap malam kadap malam tuh kadap lagi gitu. Nah, jadi kadap aja kada yang siangnya itu kada ada, ngarannya aja alamul zulmah. Jadi dengan bala tentaranya dan persiapan yang matang, dialah Raja Dzulqarnain ini masuk ke dalam tadi. Jadi ketika di tengah perjalanan, wahai Khidir, baik kita berpisah aja sudah. Kita bagi pasukan, kita pisah. Nah, jadi nyaman mun kita berkumpul ini kada tatamu ini caranya berpisah aja sudah, kita berpisah dibagi seberatan. Jadi Nabi Khidir berpisah juga. Yang dibukakan hijab oleh Allah mendengar air tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabiullah Khidir, ringkas cerita, melihatlah Nabiullah Khidir yang namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Jadi model nang kaya kada berbentuk banyu, model tatipang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih dingin daripada salju. Jadi model nang kayak bubur es saya lah. Kamu dipikirkan pun kayak bubur es saya ngarannya.
Jadi diminum beliau, dimandikan oleh Nabi Khidir, kemudian dikhabarkan kepada beliau, wahai Khidir, jangan engkau memberitahu yang lain-lain selain daripada engkau. Cukup jika menjawab uskut la tatakallam, diam, jangan berpandir lagi. Jadi walhasil bebulik Nabi Khidir kepada Raja Dzulqarnain, anak buah sini bebulik berataan, kada ada bertamunya kecuali Nabi Khidir. Dan sampai sekarang ila yaumil qiyamah Nabi Khidir itu masih hidup. Itu riwayat yang sahih, sampai sekarang Nabiullah Khidir itu masih hidup, dan banyak para aulia Allah yang bertemu dengan Nabiullah Khidir sampai sekarang. Ulun ada kitab khusus membahas Nabiullah Khidir, judulnya Sayyidul Khidir Ra'sul Aulia. Kitabnya kurang lebih 2 jari nih, khusus membahas tentang Nabiullah Khidir dan orang-orang yang bertemu dengan beliau. Jadi hidup sampai wahini hidup. Allah. Konon menurut riwayat, bila salah satu ciri sidin itu bila kita bersalaman lembut dan kada betulang. Tangan sidin kada betulang. Kayak kita kan bila bersalaman terasa tulangnya kan. Mun kayak itu ada yang kayak tarasan kayak jeli aja kita bersalaman. Kayak jeli aja. Dan beliau sering menyamar menjadi orang yang meminta-minta. Ranjak sidin yang menyamar jadi orang yang meminta-minta. Bisa yang membersihi sampah, yang memutiki sampah, jaga wian sidin bisa. Allah. Yang menjadi pemimpin para aulia Allah itu Nabiullah Khidir atas mandat dari Rasulullah. Jadi seluruh wali itu di bawah Nabi Khidir. Di atas Nabi Khidir baginda Rasulullah. Jadi di atas Nabi Khidirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang memberikan mandat kepada Nabiullah Khidir untuk melantik para aulia Allah. Di mana melantiknya? Di Jabal Qaf. Jadi wali itu bila diangkat jadi wali itu dilantik di Jabal Qaf. Di Jabal Qaf, dan diberikan mahkota di atas kepalanya dari daun yang diambil dari surga. Jadi setiap wali itu ada mahkota di atas kepalanya. Makanya ada istilah la ya'riful wali illal wali, kada kenal wali kecuali wali juga. Karena mereka melihat ada mahkota di atas kepalanya dari daun surga. Yang meletakkan siapa? Nabiullah Khidir alaihissalam. Atas mandat siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu tuh kisahnya. Nah kemudian menurut riwayat 3 situ, wallahu a'lam bissawab. Pun maaf, pulang beratan minta ridha ta'ala dunia akhirat. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله.